Anda kembali di Newsline, pemirsa. Kita akan bahas topik yang kedua, ini yang juga masih menjadi trending pencarian di internet, pemirsa. Ini adalah terkait dengan wafatnya Paus Fransiskus. Ini ada lebih dari 10.000 pencarian dan kenapa ini memang masih banyak diperbincangkan karena memang untuk prosesinya masih terus berlangsung, pemirsa, sampai dengan saat ini, dan esok hari ya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat barulah Paus Fransiskus ini akan dimakamkan. Ya, wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus masih meninggalkan duka bagi umat Katolik di dunia. Dan pemirsa, ini adalah visual atau kondisi terkini yang kami tayangkan langsung dari Vatikan. Ini adalah Basilika Santo Petrus yang menjadi lokasi disemayamkannya jenazah Paus Fransiskus sejak hari Rabu 23 April 2025 yang lalu. Sebelumnya jenazah Paus Fransiskus ini disemayamkan di Casa Santa Marta atau kediaman kepausan yang juga dihuni oleh Paus Fransiskus semasa hidupnya. Kemudian jenazah sudah dipindahkan ke Basilika Santo Petrus dan kita lihat situasi terkini seluruh umat yang sudah hadir di Vatikan ini terus berdatangan mengantre untuk bisa memasuki area Basilika Santo Petrus, memberikan penghormatan terakhir bagi Paus Fransiskus di hadapan jenazahnya yang saat ini terbaring di atas peti yang terbuka. Ini menjadi satu kesempatan bagi umat untuk bisa kembali menghayati apa saja ajaran, teladan yang juga diberikan oleh Paus Fransiskus. Ya, pemirsa, jenazah Paus Fransiskus tadi juga sempat kita lihat ya, dia ditempatkan dalam peti kayu sederhana yang terbuka dan diletakkan di depan altar pengakuan dosa, dijaga oleh 4 garda Swiss. Dan pemirsa, Paus Fransiskus pemakamannya ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu pagi, tepatnya 26 April 2025 di Basilika Santo Petrus. Upacara pemakaman akan dimulai pukul 10 pagi waktu setempat di alun-alun Basilika Santo Petrus. Setelah itu, peti jenazah Paus ini akan dibawa masuk ke dalam gereja dan selanjutnya akan menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma untuk dimakamkan. Pemirsa, Paus Fransiskus sebelumnya telah meminta agar upacara pemakamannya nanti dilakukan secara sederhana. Ini juga tercermin dari bagaimana ia memiliki wasiat untuk jenazahnya diletakkan di dalam peti yang hanya berbahan kayu dan seng. Berbeda dengan peti mendiang paus-paus sebelumnya yang memiliki lapisan berbeda atau lapisan secara khusus, tapi ini ada permintaan hanya secara sederhana bagi Paus Fransiskus. Permintaan ini tentu mencerminkan kerendahan hati dan juga pelayanannya sebagai gembala umat. Ya, antusiasme umat sangat besar ya pemirsa. Kalau kita lihat dari kondisi terkini di Vatikan saja, umat masih terus berdatangan ke sana. Nah, lebih dari 90.000 orang telah mengunjungi Basilika Santo Petrus dalam 32 jam pertama sejak jenazah disemayamkan. Untuk mengakomodasi jumlah pelayat yang besar, pihak Vatikan memperpanjang jam kunjungan hingga malam hari. Jadwal penghormatan publik adalah pada hari Rabu 23 April pukul 11 hingga tengah malam, Kamis 24 April pukul 7 hingga tengah malam, hari ini Jumat 25 April pukul 7 hingga pukul 19 waktu setempat. Dan pemirsa, kita masih terus tampilkan situasi terkini di Basilika Santo Petrus. Seperti tadi kami informasikan ada jam-jam yang sudah diatur bagi umat dan seluruh tokoh untuk bisa memberikan penghormatan terakhir bagi Paus. Biasanya dalam prosesi persemayaman ini umat yang hadir bisa menaikkan sejumlah doa. Nah, kalau dalam tradisi Gereja Katolik Roma, ini beberapa doa yang bisa dinaikkan adalah doa untuk arwah bagi keselamatan Paus Fransiskus, kemudian doa untuk kedamaian jiwa, doa syukur atas kehidupan dan pelayanannya,
ada pula doa Rosario, doa Bapa Kami, Salam Maria, dan juga doa kemuliaan serta hening pribadi. Ini kalau kita mungkin bisa sambil menaikkan begitu ya, ada audio atau suara. Biasanya dalam rangkaian persemayaman ini juga terus dilantunkan ada doa begitu ya, yang dinaikkan oleh para peziarah atau umat yang datang untuk mendoakan Paus Fransiskus. Baik, jadi ada bentuk doa-doa juga yang disampaikan begitu ya di sana. Dan kita juga pengen memberikan informasi mengenai persiapan pemirsa di Basilika Saint Mary. Ribuan orang juga berbaris untuk berdoa di luar Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, tepatnya pada hari Kamis waktu setempat. Lokasi di mana Paus Fransiskus akan dimakamkan sesuai dengan wasiatnya. Dan pemirsa, kalau kita lihat juga informasinya, ini sudah lebih dari 90.000 orang ya yang memberikan penghormatan terakhir mereka secara langsung kepada Paus Fransiskus. Pada hari kedua jasadnya disemayamkan, kemudian juga menurut media setempat atau media Vatikan, puluhan ribu pelayat ini memasuki katedral sejak prosesi dibuka bagi umum pada hari Rabu hingga Kamis waktu setempat. Mereka harus mengantri berjam-jam ya untuk bisa masuk ke dalam Basilika. Sebelumnya, pemirsa, semasa hidupnya kita ketahui bersama bahwa Paus Fransiskus ini sangat berbakti kepada Bunda Maria, dan Basilika Santa Maria Maggiore di Roma yang dipilihnya menjadi tempat persemayaman terakhirnya. Ini merupakan gereja pertama yang didedikasikan untuk Bunda Maria ketika dibangun pada abad keempat. Paus Fransiskus akan menjadi paus pertama dalam lebih dari 1 abad yang tidak dimakamkan di Basilika Santo Petrus di Vatikan, melainkan nanti ini akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Mulai kemarin ya, dari hari Kamis ini persiapan di Santa Maria Maggiore juga terus dilakukan jelang pemakaman paus pada hari Sabtu nanti. Ya, makamnya dibuat menggunakan marmer dari wilayah Liguria di Italia Utara dan juga memiliki tulisan sederhana Fransiskus. Letaknya di ceruk di bagian tengah Basilika antara Kapel Pauline Salus Populi Romani dan juga Kapel Sforza. Dan Basilika Santa Maria Maggiore yang terletak di puncak Bukit Esquilin ini merupakan ikon dari kota Roma selama lebih dari 1.600 tahun. Jadi tempat ini menjadi salah satu bagian dari 4 basilika kepausan terpenting di Roma dan juga dikenal sebagai tempat suci bagi Maria serta pusat kelahiran dari seni Kristen. Ya, dan Basilika Santa Maria Maggiore, pemirsa, juga menyimpan ada ikon Bunda Maria yang paling sakral di Roma. Kemudian Salus Populi Romani, biasa disebut Salus Populi Romani, yang diyakini berasal dari Santo Lukas. Nah, Paus Fransiskus ini semasa hidupnya ia selalu datang ke sana di Santa Maria Maggiore, kemudian berdoa di hadapan ikon Bunda Maria ini, baik sebelum ataupun setelah perjalanan apostoliknya. Artinya ini sebelum Paus juga datang ke Indonesia ya, sebelum dan setelah datang ke Indonesia dalam perjalanan apostolik. Ini sudah ada 7 paus, pemirsa, sejauh ini yang dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Mulai dari Paus Honorius III, kemudian juga Paus Nikolas IV, ada Paus V, Paus Sixtus V, Paus Clemens VIII, ada Paus Paulus V dan juga Paus Clemens IX. Ya, itu adalah paus-paus terdahulu yang juga dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Kemudian pemirsa, pada hari Kamis kemarin, Gereja Katedral Jakarta ini juga menggelar ada pelaksanaan Misa Requiem atau misa untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus. Misa di Katedral Jakarta kemarin dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini adalah cuplikan visual dari pelaksanaan Misa Requiem ya yang digelar di katedral kemarin. Ya, misa digelar dengan kapasitas jemaat mencapai 2.500 orang. Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Piero Piopo,
memimpin misa requiem tersebut. Misa requiem ini dihadiri sejumlah duta besar negara-negara dengan mayoritas Katolik dan ribuan umat Katolik di Jakarta. Misa serupa juga digelar di gereja-gereja Katolik lainnya di wilayah Indonesia. Piero Piopo menyelipkan doa dan harapan terkait Paus yang baru untuk menggantikan Paus Fransiskus yang tutup usia pada 21 April 2024. Ia berharap pemimpin gereja Katolik setelahnya adalah gembala yang baik sebagaimana citra Kristus. Dalam misa ini, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menghadiri misa requiem di Gereja Katedral Jakarta. Menak turut mengenang momen kebersamaannya dengan Paus Fransiskus ketika Paus berkunjung ke Indonesia pada September 2024. Menak pun menyatakan ia terkesan dengan momen ketika ia berjabat tangan dengan Paus dan Paus ini tidak mau melepaskan tangan Nasaruddin Umar yang saat itu menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Nah, ini dia pemirsa momen kebersamaan antara Paus Fransiskus dan juga Nasaruddin Umar. Kehangatan yang terjalin di sini ya, persaudaraan antar umat beragama sangat jelas tergambarkan dalam sebuah momen hangat. Ini menjadi kenangan kita bersama juga sebagai bangsa Indonesia. Waktu itu kedatangan Paus Fransiskus dan kunjungannya Paus ke Indonesia berjalan dengan hangat dan lancar. Menteri Agama juga mengenang ketika ia sempat mencium kepala Paus banyak 2 kali. Kemudian Paus membalas dengan mencium tangan Menak. Bahkan menurutnya ini berkali-kali. Ini dia ya momen yang sangat lekat dengan ingatan masyarakat di Indonesia. Bukan hanya umat Katolik di tanah air, tapi juga berkesan bagi seluruh masyarakat. Dan pemirsa, setelah Paus wafat, tahta suci atau kursi kepausan dinyatakan sede vacante atau kosong. Kardinal Kevin Farrell Camerlengo atau pengurus rumah tangga kepausan ditunjuk menjadi pemimpin sementara Vatikan. Kardinal Farrell bertugas untuk mengelola administrasi dan keuangan Vatikan dan memastikan kelancaran pemilihan hingga pemilihan paus baru. Proses pemilihan paus nanti oleh para kardinal gereja Katolik atau konklav rencananya baru akan berlangsung sekitar 15 hari setelah Paus Fransiskus meninggal dunia. Jadi rencananya konklav akan digelar pada 6 Mei 2025. Proses pemilihan paus yang baru dilakukan di Kapel Sistina Vatikan dan akan dipimpin oleh kolegium kardinal yang terdiri dari pejabat tinggi gereja Katolik. Saat ini pemirsa terdapat 252 kardinal di seluruh dunia, namun hanya 138 kardinal yang berusia di bawah 80 tahun yang memiliki hak suara dalam konklav tersebut. Selama proses konklav berlangsung, para kardinal dikarantina sepenuhnya dari dunia luar. Mereka tinggal di Wisma Domus Santae Martai dan tidak diperkenankan untuk menggunakan ponsel. Mereka juga dilarang mengakses surat kabar, televisi, atau alat komunikasi lain. Dan itu dia tadi pemirsa sejumlah informasi yang berkaitan dengan wafatnya Paus Fransiskus. Di mana sekali lagi Paus Fransiskus akan dimakamkan esok ya? Ya. Esok hari kalau di Vatikan ini pagi, tapi di Indonesia sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan lihat pemirsa bagaimana komentar dari warganet terkait dengan topik wafatnya Paus Fransiskus dari media sosial Facebook pemirsa. Pertama dari Syahdinar. Saya sebagai Muslim turut berduka cita atas wafatnya Bapak Paus, seorang yang penuh kasih terhadap sesama, memberi nilai-nilai toleransi yang kuat antar agama dan bangsa di dunia. Doa terbaik untuk beliau. Ya, dari Dapa sekian-sekian, selamat jalan Bapak Suci, doakan bangsa kami Indonesia dari surgamu. Biarlah Pancasila adalah juga rahmat dari kasih Allah Tritunggal sehingga kami tetap hidup berdampingan dan selalu menegakkan kebenaran. Salam kasih dari Flores Indonesia demi gereja dan tanah air. Ya, kemudian dari Helena Panja, selamat jalan Bapak Suci ke surga yang telah disediakan Tuhan.
dari Arse Nusi XXX. Selamat jalan Pope Franciscus. Selamat beristirahat di rumah Bapa di surga. Kemudian dari Dian, ini mengatakan warisan perjuangan dan pemikiran Paus Fransiskus abadi dalam hati kami. Selamat jalan Bapak Suci, rest in peace. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.